Kabut tebal menggulung dari kaki gunung, menelan hutan-hutan purba yang menjulang seperti dinding raksasa. Awan rendah menutupi puncak-puncak tinggi, sementara aroma tanah basah bercampur dengan bau belerang yang menusuk. Dari kejauhan, suara petir bergemuruh, memantul di antara tebing dan lembah. Inilah tanah Jawa, sebuah pulau besar yang berdiri gagah di tengah samudra luas Nusantara. Sebuah tanah yang subur namun misterius, di mana setiap jengkalnya menyimpan kisah tua tentang kehidupan, perjuangan, dan kelahiran sebuah suku besar. Dalam kabut itu, langkah-langkah kaki berat terdengar, bukan milik hewan, melainkan makhluk yang baru belajar mengenal dunia. Manusia purba yang menjadi cikal bakal suku Jawa. Ribuan, bahkan jutaan tahun sebelum sejarah tercatat, mereka hidup di hutan-hutan lebat dan tepi sungai yang berliku. Kulit mereka keras, wajahnya tegas, dan mata mereka selalu waspada pada bahaya. Mereka bukan sepenuhnya binatang, namun belum pula sepenuhnya manusia. Dari gerak dan bentuknya, para ilmuwan masa kini menamainya Homo erectus, manusia tegak dari tanah Jawa. Di bawah langit merah yang membara kala matahari terbenam, mereka berjalan perlahan, membawa batu tajam sebagai senjata, melawan waktu dan ketakutan. Setiap hari adalah pertempuran antara hidup dan mati, antara kelaparan dan harapan. Tapi dari perjuangan merekalah, kisah manusia Jawa bermula. Sebuah lembah yang kini dikenal sebagai Trinil, di tepian Bengawan Solo, menjadi saksi bisu lahirnya sejarah besar itu. Sungai besar itu mengalir dengan deras, membawa batu-batu besar dan serpihan masa lalu. Di sanalah, puluhan ribu tahun kemudian, manusia modern menemukan potongan tulang dan tengkorak purba yang terkubur di antara lapisan tanah. Itulah fosil Pithecanthropus erectus, yang kini dikenal sebagai Homo erectus. Penemuan itu bukan sekadar bukti ilmiah, ia adalah pesan dari masa silam, bahwa manusia Jawa sudah berakar jauh sebelum bangsa lain mengenal kata peradaban. Setiap serpihan tulang itu seolah berbisik, menceritakan kehidupan keras yang pernah berdenyut di tanah yang sama dengan kita berpijak sekarang. Pada masa itu, malam adalah musuh sekaligus pelindung. Tanpa api, kegelapan menelan segalanya. Hanya segelintir manusia yang berani tetap terjaga, menjaga api kecil yang mereka nyalakan dari batu dan kayu kering. Api itu bukan sekadar sumber panas, tapi simbol harapan, nyawa yang menjaga mereka dari binatang buas yang mengintai di balik semak. Hujan turun deras, angin menggulung dari gunung, namun mereka bertahan, melingkari api sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Dalam hati mereka, mungkin sudah tumbuh sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kesadaran. Kesadaran bahwa mereka berbeda, bahwa mereka adalah makhluk yang bisa berpikir, beradaptasi, dan mencipta. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak di bebatuan dan tanah liat. Dari Homo erectus, lahirlah keturunan baru yang lebih tangkas dan cerdas. Mereka mulai mengenal pola, memahami musim, dan perlahan menciptakan alat yang lebih halus dari batu tajam. Dari tangan-tangan inilah, benih peradaban pertama di tanah Jawa tumbuh. Mereka mulai menetap di lembah-lembah subur, berburu bersama, dan berbagi makanan. Di sanalah, rasa kebersamaan pertama kali lahir. Meski mereka belum tahu nama mereka sendiri, di mata alam, mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Cikal bakal suku Jawa, anak-anak sejati dari bumi yang mereka pijak. Tanah Jawa memang bukan tanah biasa. Setiap inci daratannya seolah hidup, bernafas bersama manusia dan hewan yang menapakinya. Gunung-gunungnya menjulang seperti dewa yang tidur, dan ketika mereka terbangun, dunia berguncang hebat. Lahar panas mengalir seperti darah dari rahim bumi, menghancurkan segalanya di jalannya. Namun ajaibnya, dari kehancuran itu lahirlah kehidupan baru. Abu yang menyelimuti tanah justru menumbuhkan padi paling subur, sayuran hijau, dan pohon-pohon raksasa yang menjadi rumah bagi segala makhluk. Tanah ini memberi sekaligus mengambil, dan manusia Jawa purba belajar satu hal penting, hidup harus seimbang dengan murka alam. Dari sanalah lahir rasa hormat mendalam kepada bumi, sebuah nilai yang kelak melekat kuat dalam jiwa suku Jawa.
Namun di balik kesuburan itu, ada kisah yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Para tetua di masa kemudian berkata bahwa roh pertama manusia Jawa tidak lahir dari rahim perempuan, melainkan dari perut bumi sendiri. Dari dalam tanah yang hangat, muncul cahaya, lalu membentuk wujud manusia pertama yang disebut Sang Hyang Tunggal. Dialah penjaga kehidupan, sumber asal-usul makhluk Jawa. Konon, bumi bergetar saat ia bangkit dari kedalaman tanah, dan gunung-gunung berasap memberi penghormatan. Ia berjalan di antara kabut, menanamkan kekuatan alam di setiap langkahnya, menciptakan keseimbangan antara langit, bumi, dan manusia. Dari dirinya, dunia Jawa mulai mengenal konsep asal mula, dan setiap anak Jawa kemudian dianggap mengandung sepotong kekuatan bumi di dalam darahnya. Dari Sang Hyang Tunggal, lahirlah 3 keturunan yang akan mewarisi dunia: Manikmaya, Ismaya, dan Antaga. Mereka bukan hanya sosok dalam legenda, tetapi juga simbol kekuatan besar yang mengatur kehidupan. Manikmaya mewakili langit dan kesucian, Ismaya melambangkan bumi dan kebijaksanaan, sementara Antaga adalah bayangan manusia yang mewakili nafsu dan ketidaksempurnaan. Namun persaudaraan mereka tak selalu damai. Pertarungan terjadi, bukan karena benci, tapi karena takdir memaksa mereka untuk menentukan siapa yang paling layak menjaga dunia. Gunung bergetar, laut bergolak, dan langit seolah terbakar ketika mereka beradu kekuatan. Dari pertempuran itu, manusia Jawa belajar satu hal penting, bahwa kehidupan adalah keseimbangan antara terang dan gelap, antara kebaikan dan kekuatan yang tak terkendali. Setiap kali gunung meletus atau tanah bergetar, para pendeta Jawa kuno percaya itu bukan sekadar gejala alam. Itu adalah amarah para leluhur purba, pesan agar manusia tak lupa pada asalnya. Mereka berkata, "Sapa lali marang sangkan paraning dumadi, bakal disirep bumi. Barang siapa melupakan asal-usulnya, akan ditelan bumi." Maka setiap kali Merapi memuntahkan api atau Semeru bergemuruh, penduduk desa menyalakan dupa, mengucap mantra, dan berlutut memohon maaf. Mereka tahu, letusan bukan sekadar bencana, melainkan pengingat. Pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di tanah yang lebih tua dari segalanya. Perlahan, manusia Jawa mulai menetap, membentuk komunitas kecil di lembah-lembah subur. Mereka membangun rumah dari kayu dan anyaman daun kelapa, menanam padi, dan hidup dengan ritme alam. Dari pagi hingga senja, mereka bekerja, dan malamnya berkumpul di bawah cahaya rembulan, menuturkan kisah tentang leluhur dan bumi yang melahirkan mereka. Bahasa pun mulai terbentuk, dari teriakan menjadi ucapan, dari ucapan menjadi kata-kata yang penuh makna. Dari sanalah muncul tata bahasa yang lembut namun syarat filosofi, yang kelak berkembang menjadi bahasa Jawa yang penuh tingkatan, ngoko, krama, dan krama inggil. Dalam kata-kata mereka tersimpan kebijaksanaan. Bicara harus dengan hati, karena setiap kata adalah getaran dari bumi tempat manusia itu berasal. Namun kedamaian yang mereka nikmati tak bertahan selamanya. Laut di selatan mulai bergejolak, membawa perahu-perahu asing yang datang dari jauh. Mereka datang membawa barang, cerita, dan keyakinan yang belum pernah didengar oleh manusia Jawa. Dari arah utara, para pedagang datang dengan perhiasan dan rempah. Dari selatan, pelaut berkulit gelap membawa doa dan lagu yang asing di telinga. Awalnya mereka diterima sebagai tamu, namun lambat laun kehadiran mereka mengubah segalanya. Bahasa-bahasa baru bercampur, dan lambang-lambang suci mulai diukir di batu. Meski banyak hal baru datang, manusia Jawa tetap memegang erat akar purbanya. Mereka menyerap, tapi tidak menelan. Mereka belajar, tapi tidak melupakan. Di antara arus percampuran itu, darah leluhur tetap mengalir kuat. Para ahli masa kini menemukan bahwa DNA manusia Jawa modern masih memiliki jejak kuat dari Homo erectus yang dulu menghuni tanah ini. Artinya, garis keturunan mereka nyaris tak terputus selama ratusan ribu tahun. Setiap manusia Jawa menyimpan sebagian kecil dari kekuatan bumi purba di dalam dirinya. Itulah mengapa mereka dikenal teguh, tenang, dan sulit digoyahkan. Para tetua berkata, darah Jawa adalah darah tanah.
Ia mengikat manusia pada leluhurnya seperti akar yang menembus bumi, mencari asal mula kehidupan. Meski gelombang budaya datang silih berganti, jati diri itu tetap kokoh, seperti batu tua yang tak pernah lapuk oleh hujan. Di setiap malam purnama, ketika bulan bulat menggantung di langit dan kabut menari di antara sawah, para sesepuh berkumpul di sekitar api unggun. Anak-anak duduk melingkar, mendengarkan kisah yang dituturkan dengan suara berat namun penuh keajaiban. Mereka mendengar nama-nama para leluhur, tentang Sang Hyang Tunggal, Ismaya, dan Antaga, dan bagaimana manusia Jawa lahir dari rahim bumi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara yang nyaris tak terdengar. Kadang api unggun bergoyang sendiri, seperti merespons kisah yang tengah diceritakan. Di saat-saat itu, anak-anak menatap ke hutan gelap dan bersumpah dalam hati, mereka tak akan melupakan asal-usulnya. Konon, hingga kini roh para leluhur purba masih bersemayam di puncak-puncak Gunung Jawa. Merapi, Lawu, Semeru, semuanya diakini sebagai istana bagi arwah penjaga kehidupan. Setiap gunung memiliki penunggu, entitas yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Saat manusia mulai serakah, alam pun marah. Gunung bergetar, sungai meluap, dan tanah menelan desa. Tapi ketika manusia hidup dalam harmoni, tanah menjadi ramah, hujan datang tepat waktu, dan panen melimpah. Inilah hukum tak tertulis tanah Jawa. Keseimbangan harus dijaga, karena di sanalah roh bumi berdiam. Maka tak heran, setiap kali asap tipis muncul dari puncak gunung, penduduk desa menunduk dengan hormat, berbisik lirih, para leluhur sedang berbicara. Seiring waktu, manusia Jawa belajar membangun, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk meninggalkan jejak. Dari batu mereka mendirikan candi, dari tanah mereka menciptakan taman, dari kata mereka melahirkan doa. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan bukan sekadar monumen agama, tapi simbol dari jiwa yang memahami alam dan keseimbangan. Setiap ukiran relief di dinding batu menceritakan perjalanan spiritual manusia Jawa, dari kegelapan menuju pencerahan. Saat matahari terbit dan sinarnya menyentuh puncak candi, seolah seluruh tanah Jawa bernafas bersama, mengingatkan bahwa mereka bukan sekadar manusia biasa, tapi keturunan dari bumi purba yang hidup dan bercerita. Namun di balik keagungan candi-candi yang menjulang itu, tersimpan misteri yang tak pernah terpecahkan. Mengapa hanya di tanah Jawa, fosil manusia purba ditemukan begitu banyak, seolah bumi ini menyimpan rahasia kelahiran umat manusia? Para ilmuwan menggali dan meneliti, menemukan lapisan tanah yang menunjukkan kehidupan berulang-ulang, lahir, hancur, lalu hidup kembali. Setiap kali gunung meletus, peradaban lama lenyap, namun tak lama kemudian, manusia baru muncul dari debu yang sama. Seolah tanah Jawa memiliki kehendak sendiri untuk melahirkan kehidupan. Sebagian mulai berbisik bahwa pulau ini bukan sekadar daratan, melainkan rahim bumi yang sesungguhnya. Beberapa ilmuwan modern berpendapat, mungkin dari sinilah awal mula manusia Nusantara bermula. Dari tepian sungai purba, manusia Jawa menyebar ke seluruh kepulauan, membawa bahasa, kebiasaan, dan cara hidupnya. Dalam darah mereka mengalir keberanian nenek moyang yang dulu menatap langit dengan rasa ingin tahu. Mungkin dari sinilah peradaban Asia Tenggara lahir, dari tangan-tangan yang dulu menggenggam batu, dari hati yang selalu percaya pada keseimbangan. Sementara itu, para pendeta dan rohaniawan percaya bahwa tanah Jawa bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat dunia, tempat bertemunya alam manusia dan alam roh, di mana batas antara keduanya hanya setipis kabut pagi. Konon, di antara lapisan tanah tua yang membentuk pulau ini, tersimpan nadi kehidupan yang masih berdenyut hingga sekarang. Orang Jawa menyebutnya ruh bumi. Ruh itu bernafas melalui gunung, air, dan pepohonan. Ia menuntun manusia, meski manusia sering tak sadar. Maka tak heran bila banyak kejadian aneh terjadi di tanah ini. Tanah yang bisa memberi pertanda, berbicara lewat mimpi, atau mengguncang ketika manusia melupakan keseimbangannya. Hingga kini, setiap ritual, setiap doa, selalu dimulai dengan ucapan hormat kepada bumi.
Karena di tanah inilah, manusia bukan penguasa, melainkan anak yang harus belajar menghormati ibunya sendiri. Zaman berganti. Desa-desa berubah menjadi kota, sawah menjadi jalan raya, dan suara jangkrik digantikan oleh deru mesin. Tapi jauh di bawah tanah yang dilapisi aspal dan beton, denyut tua itu masih ada. Kadang di malam hari, ketika angin bertiup dari arah gunung, seseorang bisa mendengar suara samar seperti gemuruh jauh di dalam bumi, seolah roh leluhur masih berbicara, mengingatkan agar manusia tak melupakan akar. Ojo lali marang asalmu, begitu pesan yang terdengar di antara desir angin malam. Karena meski manusia Jawa telah mengenal teknologi dan cahaya listrik, di dalam jiwanya masih terpatri rasa takut dan hormat pada alam yang lebih tua dari segalanya. Dan begitulah, kisah asal-usul suku Jawa bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah perjalanan panjang antara manusia, alam, dan roh yang menjaganya. Dari fosil purba hingga candi megah, dari abu gunung hingga kehidupan modern, semuanya terikat oleh satu hal. Tanah Jawa itu sendiri. Tanah yang melahirkan, mendidik, menguji, lalu menelan kembali anak-anaknya. Di setiap tiupan angin, di setiap getaran bumi, kisah itu terus berbisik, mengingatkan bahwa manusia Jawa bukan hanya penghuni pulau, melainkan bagian dari jantung bumi yang berdenyut abadi. Karena dari tanah mereka datang, bersama tanah mereka hidup, dan kepada tanah pula mereka akan kembali.